ini sekolah telah tersebar di seluruh pelosok tanah air. Hal itu sangat menggembirakan sebab diharapkan kaum terpelajar dapat ditemukan di mana-mana. Dengan banyak kaum terpelajar, berarti misi pendidikan sekolah tercapai. Seperti diketahui, misi pendidikan lembaga sekolah ada 3, yaitu pendidikan kepribadian, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan intelektual. Untuk menciptakan pribadi anak sebagai kaum terpelajar, maka pendidikan di sekolah sebagai kegiatan pendidikan bersifat formal perlu memerlukan suatu landasan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat hanya akan berhasil bila ada kerjasama dan dukungan yang penuh pengertian dari masyarakat dan keluarga. Sistem sekolah terwujud dengan munculnya cara interaksi sosial yang khas. Terdapat beberapa analisis perwujudan sistem sekolah sebagai organisasi sosial, yaitu yang pertama adalah memiliki suatu penghuni yang tetap, yang kedua memiliki struktur politik atau kebijakan umum tentang kehidupan sekolah, yang ketiga memiliki inti jaringan hubungan sosial, yang keempat mengembangkan perasaan atau semangat kebersamaan sekolah, dan yang terakhir itu adalah memiliki suatu jenis kebudayaan atau subkebudayaan tersendiri. Nah, peranan sekolah dalam merekonstruksi masyarakat berarti sekolah merekonstruksi berbagai tata nilai yang telah ada dalam masyarakat. Paradigma pendidikan atau pembelajaran merujuk pada pandangan atau model yang mendasari proses pendidikan. Nah, paradigma ini dapat mempengaruhi bagaimana pendidikan dirancang, diimplementasikan, dan dinilai. Nah, di Indonesia terdapat 3 paradigma pendidikan. Yang pertama yaitu adalah paradigma tradisional. Nah, paradigma ini lebih fokus pada pengajaran dari guru kepada siswa, penekanan pada hafalan, dan menggunakan metode ceramah. Di samping itu, paradigma ini menggunakan kurikulum terpusat pada guru, evaluasi berfokus pada ujian dan teks. Yang kedua yaitu adalah paradigma konstruktivis. Nah, paradigma ini menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi. Di samping itu, paradigma ini menggunakan pembelajaran berbasis masalah, proyek, dan diskusi kelompok. Kurikulum seringkali fleksibel dan berpusat pada siswa. Yang ketiga yaitu adalah paradigma kontemporer. Nah, paradigma ini mengintegrasikan teknologi, pendekatan yang lebih personalisasi dan kolaboratif. Di samping itu, paradigma ini juga menggunakan pembelajaran berbasis teknologi, blended learning, dan pembelajaran seumur hidup. Pengaruh eksternal. Nah, pengaruh eksternal mencakup faktor-faktor di luar lembaga pendidikan yang mempengaruhi pengelolaan pendidikan, seperti yang pertama itu adalah kebijakan pemerintah, contohnya regulasi, kurikulum nasional, standar pendidikan, dan alokasi dana. Yang kedua yaitu adalah ekonomi, contohnya ketersediaan anggaran, kondisi ekonomi lokal atau global yang mempengaruhi investasi dalam pendidikan. Yang ketiga, sosial dan budaya, contohnya itu adalah nilai-nilai sosial, harapan masyarakat, dan norma budaya yang mempengaruhi cara pendidikan dijalankan. Yang keempat, teknologi, contohnya itu adalah perkembangan teknologi dan akses sumber daya digital yang mendukung metode pembelajaran. Selanjutnya itu adalah pengaruh internal. Nah, pengaruh internal adalah faktor berada di dalam lembaga pendidikan itu sendiri, meliputi yang pertama yaitu adalah kepemimpinan dan manajemen. Artinya kualitas kepemimpinan sekolah atau lembaga pendidikan yang mempengaruhi implementasi kebijakan dan praktik. Yang kedua yaitu adalah kualitas pengajaran. Yang ketiga sumber daya. Yang keempat kultur organisasi. Yang kelima keterlibatan siswa dan orang tua, yang artinya adalah partisipasi siswa dalam sekolah dan dukungan dari orang tua yang dapat memperkuat proses pembelajaran.